Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari anjak piutang. Anjak piutang berasal dari gabungan kata anjak yang berarti pindah atau alih, sedangkan piutang berasal dari kata tagihan sejumlah uang. Jadi, anjak piutang adalah pengalian atau perpindahan piutang dari pemiliknya kepada pihak lain. Pengertian anjak piutang yang lain adalah piutang dagang dari suatu perusahaan atau klien yang dijual kepada perusahaan faktoring dengan harga yang telah didiskon, dengan syarat bahwa piutang dagang tersebut berasal dari transaksi bisnis pemilik perusahaan. Anjak piutang merupakan suatu transaksi keuangan sewaktu perusahaan menjual piutangnya dengan memberikan suatu diskon. Perusahaan yang melakukan anjak piutang disebut penganjak piutang atau factoring. Penganjak piutang adalah pihak yang kegiatannya membeli piutang pihak lain dengan menanggung risiko tak terbayar utang. Sekarang pihak-pihak yang terlibat di dalam anjak piutang. Ada 3 pihak yang terlibat di dalam anjak piutang. Yang pertama, kreditur atau klien. Kreditur atau klien adalah perusahaan pemilik piutang atau perusahaan yang menjual piutang. Kreditur menjual tagihannya pada perusahaan factoring untuk bisa diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang sudah dibuat. Yang kedua adalah factoring, adalah perusahaan yang akan membeli atau mengambil alih piutang menjual kredit debiturnya. Yang ketiga adalah debitur. Debitur adalah perusahaan atau nasabah yang memiliki masalah dalam pembayaran tagihan uang kreditur. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari manfaat anjak piutang. Ada beberapa manfaat anjak piutang, diantaranya menurunkan biaya produksi, memberikan fasilitas pembayaran di muka, meningkatkan daya saing perusahaan atau klien, meningkatkan kemampuan, menghindari kerugian karena kredit macet, dan mempercepat proses ekonomi. Selanjutnya adalah jenis-jenis anjak piutang. Yang pertama, berdasarkan pelayanan, dibagi menjadi full service factoring. Full service factoring adalah anjak piutang yang memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun non-pembiayaan. Yang kedua, bulk factoring. Bulk factoring adalah anjak piutang yang memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah, tanpa memberikan jasa lain seperti risiko piutang, administrasi penjualan, dan penagihan. Yang ketiga adalah maturity factoring. Maturity factoring adalah pembiayaan pada dasarnya tidak diperlukan klien, namun oleh kepengurusan penjualan dan penagihan piutang serta proteksi atas penagihan. Yang keempat adalah finance factoring. Finance factoring adalah anjak piutang yang hanya menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung risiko atas piutang tak tertagih. Yang kedua, berdasarkan penanggungan risiko. Berdasarkan penanggungan risiko, anjak piutang dibagi menjadi with result factoring. With result factoring ini berkaitan dengan risiko debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam perjanjian with result, klien akan menanggung risiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Selanjutnya, without result factoring. Perusahaan anjak piutang menanggung risiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan klien. Tetapi dalam perjanjian anjak piutang dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan bisa diberlakukan bentuk result. Selanjutnya, berdasarkan perjanjian. Berdasarkan perjanjiannya, anjak piutang dibagi menjadi yang pertama, disclose factoring. Disclose factoring adalah pengalian piutang pada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur. Saat piutang jatuh tempo, perusahaan anjak piutang mempunyai hak tagih kepada debitur yang bersangkutan. Yang kedua, undisclosed factoring. Undisclosed factoring adalah pengalian piutang pada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitur, kecuali jika ada pelanggaran pada klien atau secara sepihak. Yang keempat, berdasarkan lingkup kegiatan.
Berdasarkan lingkup kegiatannya, anjak piutang dibagi menjadi yang pertama, domestic factoring. Domestic factoring adalah kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien, debitur yang berdomisili di dalam negeri. Yang kedua, international factoring. International factoring adalah kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor impor barang yang melibatkan dua perusahaan factoring di masing-masing negara sebagai ekspor faktor dan impor faktor. Oke anak-anak, demikian materi anjak piutang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.